Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas novena kerahiman ilahi hari ke-8. Berdoa untuk jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Kita bisa lihat dari diary Suster Faustina nomor 1226. Yesus katakan, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium, dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Bawa dan benamkan. Suatu proses ya, bukan bawa langsung benam, tapi bawa ya kita kumpulkan jiwa-jiwa yang mau kita doakan secara khusus. Yang pasti yang kita kenal, saudara-saudara kita, leluhur kita, yang kita tahu. Memang Yesus bilang jiwa-jiwa di purgatorium, tapi sebagai ungkapan kasih ya, kalau saya pribadi, saya membawa jiwa-jiwa yang saya kenal, yang saya ingat, saya sebut namanya satu persatu. Dan setelah dibawa, dibenamkan. Benam itu menjadi suatu proses juga. Kalau kita bayangkan, bukan berarti berdiri di pinggir kolam, terus didorong, dicebur, terus terbenam. Tapi kita bawa dia dengan kasih. Sama-sama kita juga menjadi terbenam dalam lautan kerahiman Tuhan. Kenapa? Kita diminta oleh Yesus untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Kalau kita mendengar kata-kata tersebut di penjara, berarti ada sesuatu yang mengikat dia, tidak bebas, tidak leluasa. Yang pastinya kalau di penjara ya pasti tidak ada yang suka ya, siapa yang mau di penjara? Yesus katakan, biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Jadi mereka di purgatorium pasti kepanasan. Bapak Ibu bisa baca juga dari diary nomor 20, di sana juga dikatakan waktu Suster Faustina diajak oleh malaikat ke purgatorium. Di sana ada suasana yang berkabut, ada api, jadi memang kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena memang mereka perlu dimurnikan, mereka belum bersih. Mereka perlu dimurnikan. Tapi Tuhan Yesus sangat tahu penderitaan mereka. Oleh sebab itu, kita diminta berdoa buat mereka supaya banjir darahku, penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan, darah-darah yang keluar dari hatinya yang maha rahim, sumber kerahiman ilahi, darah tersebut menyejukkan mereka yang kepanasan, supaya menjadi sejuk, supaya tidak kepanasan lagi. Ada juga sharing ya dari Suster Faustina, di mana dia melihat seorang suster yang mukanya luka parah berdarah-darah, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Itulah penderitaan yang dialami di dalam purgatorium. Beda-beda setiap orang. Tergantung bagaimana masa hidupnya dia ya. Nah, selanjutnya dikatakan, Yesus katakan semua jiwa ini sangat kukasihi. Jadi semua jiwa yang ada di purgatorium itu tidak lepas dari kasihnya Yesus kepada mereka. Tapi mereka harus ada di sana untuk dimurnikan dan untuk melunasi hutang-hutang dosanya secara adil. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari tetap ada hitungannya dalam tanda kutip. Apakah kita hidup di dunia berbuat baik, mengumpulkan pahala di surga dengan baik, atau bagaimana hidup kita? Egois, marah, dendam, balas dendam, atau membanding-bandingkan, oh dibanding dia saya lebih baik, saya lebih suci, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jiwa-jiwa yang di purgatorium itu sangat dikasihi Tuhan. Tapi mereka perlu dimurnikan. Dan saya pernah baca juga, jiwa-jiwa yang ada di sana bukan karena mereka terpaksa ada di sana, tapi justru mereka mau ada di sana supaya dimurnikan.
Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Itu yang Yesus katakan. Dan dia katakan kepada Suster Faustina, engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Itulah tawaran dari Tuhan yang Maha Rahim, yang mau memakai kita-kita yang masih hidup berdoa buat mereka, karena ternyata doa kita, walaupun kita berdosa, walaupun kita apa-apa, walaupun kita tidak berdaya, tapi semua doa yang kita panjatkan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dipakai oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan untuk meringankan mereka. Yesus katakan lebih lanjut, ambillah segala indulgensi dari kasanah gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengambil seluruh indulgensi dari kasanah gerejaku. Kita berdoa, kita mati raga, kita puasa, kita melakukan novena, kita doa rosario, kita doa koronka, kita pergi ke perayaan Ekaristi, kita juga melakukan doa jalan salib. Itu semua dikumpulkan dalam kasanah gerejanya Tuhan, ya, dikatakan di situ. Itu semua doa-doa itu bisa menjadi suatu indulgensi untuk menolong jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Yesus katakan, persembahkanlah untuk mereka. Pernah kan yang saya cerita ya, ada seorang rabi atau ya father atau frater atau brother yang ada di salah satu biara. Dia hidup saleh, dia meninggal, tapi ternyata dia datang kepada teman-temannya yang masih hidup dan dia katakan, tolong doain saya. Teman-temannya bilang heran karena dia hidup saleh, harusnya sudah selesai barangkali ya proses di purgatorium dan dia bisa sampai segera menikmati hidup kekal. Tapi dia katakan dia melakukan kesalahan besar. Karena selama dia hidup dia tidak pernah berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Maka doa-doa kalian semua Tuhan terima, tapi bukan untuk saya. Untuk jiwa-jiwa yang seharusnya saya doakan. Dan dia masih harus mengalami proses panjang di purgatorium. Ini sharing ya, terjadi. Saya baca dari buku cerita Santa Santo. Kita lanjut ya. Dan Yesus katakan, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku. Kalau kita tahu, Yesus katakan, karena Yesus tahu betapa mereka sangat menderita. Ada seorang ibu ya yang pernah bertanya sama saya, gimana caranya supaya nggak masuk purgatorium? Karena ada juga satu cerita di mana orang itu sudah sekarat, ditanya sama malaikat, mau menderita lebih lama di dunia atau di purgatorium? Dia bilang di purgatorium aja, cuma 1 hari kan? Ternyata dia merasa sudah 20 tahun kok masih terus menderita. Dan malaikat itu bilang, badan kamu aja masih belum dingin di pembaringan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh jiwa-jiwa di purgatorium tersebut. Bahkan Yesus pernah tanya juga sama Suster Faustina, kamu mau menderita lebih lama di dunia atau 1 hari aja di purgatorium? Karena Suster Faustina sangat mulia hatinya, dia katakan, saya mau menderita selama ini di dunia, saya juga mau menderita di purgatorium, asal saya bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Asal penderitaan dia bisa dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan Yesus katakan, kamu menderita saja lebih lama di dunia. Artinya, 1 hari di purgatorium itu sangat berat, sangat lebih besar penderitaannya daripada penderitaan di dunia. Nah, mereka yang
berada di purgatorium, seperti tadi sudah kita baca ya, kepanasan. Berada dalam siksaan. Sedang melunasi hutang-hutangnya. Melunasi hukuman yang harus dibereskan karena akibat perbuatannya selama dia di dunia. Melalui doa ini kita tahu penderitaan mereka bisa dipersingkat, bisa dipercepat ya, bisa dikurangi dengan mempersembahkan perayaan Ekaristi, dengan berdoa buat mereka, melakukan silih untuk menolong mereka, mati raga, pantang, puasa, berbuat baik, berdoa koronka, berdoa rosario, panjatkan doa-doa untuk mereka. Itu semua menolong mereka. Tadi sudah saya sebutkan ya, di diary nomor 20, purgatorium itu tempat yang berkabut, yang penuh api, dan banyak himpunan besar jiwa sedang menderita. Kalau Bapak Ibu lihat nomor 58, di situ Suster Faustina sharing. Dia katakan, dia melihat seorang suster dalam keadaan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar. Wajahnya penuh luka yang menyakitkan. Keesokan harinya, waktu suster itu datang lagi, Suster Faustina melihat kondisinya jauh lebih mengerikan. Awalnya dia berpikir kalau sudah berdoa, sudah didoakan harusnya membaik ya. Tapi ternyata suster itu datang dengan kondisi yang lebih mengerikan. Di tengah api yang berkobar-kobar dan rasa putus asa di wajahnya, Suster Faustina mohon kerahiman Tuhan bagi jiwa-jiwa yang berada di purgatorium. Itu bisa dilihat di 346. Jadi kita perlu berdoa buat mereka. Mohon pada Tuhan supaya kerahiman Tuhan bisa diberikan bagi jiwa-jiwa di purgatorium tersebut. Dan di 1738 Yesus berkata, "Masuklah sering-sering ke purgatorium, sebab mereka membutuhkan engkau di sana." Buat kita semua, para devosan kerahiman, sudah tahu doa-doa kita sangat dibutuhkan oleh jiwa-jiwa di purgatorium. Yesus katakan, sering-seringlah masuk ke sana. Kalau Suster Faustina dibawa malaikat masuk ke purgatorium. Kalau kita, karena ada persekutuan orang kudus, seperti yang kita sering doakan dalam Aku Percaya, kita sebetulnya tetap bersatu dengan mereka. Persekutuan orang kudus yang sudah kudus di surga, yang masih ada di purgatorium dalam proses pemurnian, dan kita manusia yang masih ada di dunia. Kita bisa berdoa buat mereka. Karena ingat, suatu hari kita juga mungkin ada di sana. Suatu hari kita juga butuh doa-doa dari mereka-mereka yang kita doakan yang sudah dikuduskan. Juga kita butuh doa-doa dari teman-teman semua yang masih ada di dunia. Itu aja menjadi renungan kita hari ini. Rajin-rajin mencari jiwa-jiwa. Bahkan Yesus katakan di diary ya, di diary 206, dia menugaskan Suster Faustina itu untuk menjelajah seluruh dunia untuk mencari jiwa-jiwa tersebut. Terima kasih. Salam kerahiman.